Bab 5. Air mata berharga. Cinta akan memelukku dalam dekapannya hingga aku tertidur, memimpikan dunia surgawi, tempat jiwa-jiwa pecinta dan para pujangga berada. Bak tawanan menanti hari eksekusi. Setiap hari kecemasan memenuhi isi hati. Setiap Mas Danu terlambat pulang, aku dilanda insomnia. Padahal kamar kami berbeda. Namun, jika tak kudengar langkah kaki, serasa sunyi tak terperi. Sudah 2 hari ia tak pulang. Setiap mencoba menelponnya, panggilanku dijawab operator provider. Apakah ia bersama Sekar? Sampai kapan ia berurusan pada wanita itu? Konon katanya, pesona wanita simpanan lebih kuat dibanding istri sah. Tetapi, itu tidak akan lama. Prasangka itu terus kutanam agar bertumbuhan, menghidupkan doktrin bahwa Sekar hanya gulma dan aku adalah inangnya. Pada akhirnya, inanglah yang menang pada pemiliknya menyadari. Semoga Mas Danu bisa segera sadar dan kembali padaku. Kapanpun itu, ku akan sabar menanti. Hal terberat adalah saat anak-anak bertanya, kemana ayahnya? Tak urung jiwaku meronta. Kenapa mereka harus ikut menderita sepertinya ibunya? Kehilangan cinta dari pria yang seharusnya membuat kami utuh dan bahagia. Mr. Mike, kalau jadi ayah tiri baik gak ya? Tanya Sari, teman di kantor saat pria keturunan Jerman itu memberikan berkas-berkas tugas pembelajaran yang harus kukerjakan. Mike selalu menebar senyum. Wajahnya yang eksotis, perpaduan luar dan lokal melahirkan ketampanan yang terkesan mahal. Mbak Sari mau nikah lagi. Sejujurnya aku tahu ia seorang single parent. Meski apa alasannya menjadi single parent belum kuketahui. Aku bukan seseorang yang mudah penasaran dengan hidup orang lain. Sebab telah kurasakan tak enaknya hidup seorang jadi sorotan orang. Jika itu hal yang bagus, tentu terasa menyenangkan. Namun, jika itu hal buruk, rasanya ingin kututup semua mata, telinga, dan mulut mereka agar tak bisa mencela hidup yang kujalani. Sari tertawa renyah, membuatku heran. Apakah pertanyaanku terdengar lucu? Menikah itu kebutuhan. Kamu juga tahu itu kan? Ia mengedipkan matanya, membuat wajahku bersemu merah. Katakan, siapa yang mau menikah? Memiliki pasangan yang bisa berbagi suka duka bersama. Melewati banyak hal bersama. Saling mengisi, saling memberi, saling mengasihi. Apalagi kami 2 wanita butuh pelindung kan di rumah. Ibunya tanpa beban. Jadi Mbak Sari perempuan. Wanita dengan paras manis itu mengangguk. Usianya sudah 12 tahun. Sudah cukup besar. Ia tumbuh dengan cepat dan punya banyak teman di luar. Setiap akhir pekan, harapanku bisa sering main sama dia. Tetapi dia memilih main bersama teman-temannya. Atau kalau tidak, ia mengunjungi ayahnya yang tinggal dekat tempat wisata. Aku selalu kesepian di akhir pekan. Mungkin akan berbeda jika punya pasangan. Siapa tahu Tuhan masih percaya menganugerahiku anak lagi. Ia melempar senyum kesekian kali, lalu bergumam,
Aku tak mau kesepian di masa tua. Kenapa Mbak bercerai? Ah, dasar mulut. Aku terseret ingin tahu alasannya bercerai. Dengan enteng, wanita yang sangat menarik di usia menjelang 40 tahun itu berbagi kisah. Seolah itu bukan aib yang harus disembunyikan dari sembarang telinga. Suamiku berselingkuh. Ia tersenyum tipis, seolah itu tidak menyakitinya. Setelah mendengar alasannya, aku menyesal telah bertanya. Akan tetapi, Sari tak peduli. Ia melanjutkan. Dulunya, aku tak percaya satu teori bahwa pria berpotensi mendua meski telah memiliki pasangan dengan kecantikan paripurna. Namun rupanya, itu adalah kenyataan pahit yang kualami sendiri. Suamiku berselingkuh. Tahu dengan siapa? Dengan teman baikku. Tanganku tiba-tiba bergetar. Rasa ingin menjalar. Kisah perselingkuhan selalu membuatku mual. Takdir terkadang tidak adil. Mereka yang berbuat jahat malah bisa hidup bahagia. Sedangkan aku sebagai korbannya justru sering dirundung orang. Disebut sebagai istri yang gagal, istri yang tak becus menjaga suami, istri yang punya kekurangan sehingga suami mencari kelebihannya pada wanita lain. Bahkan orang tuaku pun menyalahkanku atas perceraian kami. Kenapa? Lirih. Hanya itu yang bisa kuucapkan untuk menanggapi ceritanya. Mereka bilang, jika pria berselingkuh itu hanya ritual buang hajat, karena hajat di rumah tidak terpenuhi. Mestinya, sebagai istri, aku berbenah diri agar suami tidak melirik wanita lain. Membuat suami betah di rumah juga seabrek wejangan lain yang menyudutkan. Oh, aku tak bisa mengulanginya. Terasa panas di telinga. Ia menghela nafas, merasa bosan dengan segala norma. Kita tidak hidup di zaman Siti Nurbaya. Jika sama-sama tak nyaman, untuk apa bertahan? Hanya melukai diri sendiri. Aku tidak sesakit itu untuk bisa menerima perlakuan yang zalim. Dek, mualku bertambah hebat. Mungkin Sari sama sepertiku, terhianati. Namun, aku bukan Sari yang mudah mengambil keputusan atas hidupnya sendiri, dengan mengesampingkan aneka dampaknya bagi buah hati. Anak, tak pantaskah ia menjadi pertimbangan untuk bertahan? Sambil menahan mual, aku bertanya perlahan, lebih ingin mendapat jawaban untuk permasalahan yang kuhadapi. Dia menggeleng-geleng. Anakku tidak akan kehilangan kasih sayang ayahnya. Kami sepakat membesarkannya berdua. Hanya aku di sini, satu-satunya yang kehilangan kasih sayang. Tak dihargai, tak dicintai, dihianati teman dan suami. Bagaimana aku bisa bertahan untuk semua luka yang mereka berikan? Bagaimana aku bisa percaya mereka yang tak akan mengulanginya lagi jika aku lengah? Bagaimana aku bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang istri jika aku selalu teringat perbuatan kotornya di belakangku? Kini kepalaku yang limbung mendengar semua ucapan Sari, seolah tengah dihakimi di depan majelis hakim. Kami mengalami dua situasi serupa, dengan penyikapan berbeda. Entah mengapa, keputusan Sari terlihat benar, sementara keputusanku terlihat salah. Sari bisa menghargai dirinya sendiri, sementara aku merendahkan diri sendiri berkali-kali. Hubungan ayah dan anak adalah hubungan yang tidak bisa terputus sampai kapanpun. Namun, hubungan suami istri
adalah hubungan yang bisa terputus dengan mudah, meskipun masih terikat tali pernikahan. Ia menoleh padaku, memamerkan ekspresinya yang seolah tahu banyak hal. Kamu tahu kenapa? Karena yang mengikat anak dan orang tua adalah darah, sedangkan yang mengikat suami istri adalah kepercayaan. Jika kepercayaan itu hilang, ikatan hanya seperti setas tali yang menjerat satu sama lain. Wajahku kian memucat. Aku selalu seperti itu jika seseorang tampak menyindirku. Mual menggebu. Rasanya ingin memuntahkan isi perut yang kenyang dengan norma dasar. Benar, Mbak, aku ke kamar mandi dulu. Kini mualku tak bertahan. Harus dimuntahkan segera sebelum muntah di hadapan Sari. Iya, aku memang tidak normal. Meskipun semua orang bilang ada yang salah dengan caraku mencintai Mas Danu, tapi itu adalah kebenaran yang kuyakini. Seperti memeluk agama, jika kamu sudah meyakini satu, kamu akan menjalankan setiap syariatnya, meskipun terasa berat. Biarpun banyak pemuka agama datang untuk mencekoki aneka doktrin yang berbeda, itu tak menggoyahkan sedikit pun keyakinanku. Sebagai seorang muslimah, beberapa temanku pernah mengeluhkan aneka rukun Islam yang memberatkan, seperti menutup aurat meski rasanya gerah, sholat 5 waktu di awal waktu, sesibuk apapun, puasa 1 bulan penuh, zakat di saat sempit, bahkan naik haji. Semua itu berat bagi orang yang tidak beriman secara utuh. Tetapi itu syariat yang tak patut digugat jika dirimu mengaku beriman. Pun seperti diriku yang sudah yakin dengan Mas Danu, satu untuk selamanya. Sekalipun banyak orang seperti Sari mencela kebodohanku, itu tak membuatku bergeming. Meski kupingku memanas dan hati berdarah, tetapi semua itu ujian yang masih bisa kutanggung. Daripada harus dihianati dan terus merasa cemburu, aku memilih melepasnya. Seseorang yang sudah tidak mencintaiku tak semestinya terus menyiksaku. Sekali lagi, Sari menekan keyakinanku tentang hakikat setia dan percaya. Setelah aku kembali dari toilet, ingin kukatakan padanya, sekeras-kerasnya batu pasti berlubang jika terus ditetesi air secara kontinu. Jangan menyerah untuk mengukir indah. Meskipun rintangannya susah, semua lelah akan musnah jika menang itu datang. Akan tetapi, bibirku bungkam, tak ingin memasakkan keyakinan kepada orang yang berbeda keyakinan. Karena setiap orang punya pemikiran dan landasan yang berbeda untuk cara hidup yang dijalaninya. Datanglah ke peresmian perusahaan baru, siapkan dirimu, jangan terlambat. Perintah babak mertua. Ini kali pertama aku diundang acara kantor di luar jam kerja. Mereka bilang, grand opening adalah pestanya orang berada. Semua bisa berdandan dengan aneka gaun mewah layaknya artis yang mendatangi festival film dan berjalan di atas red carpet. Penampilan harus maksimal karena akan berkumpul dengan banyak orang sukses di sana. Kesuksesan itu tercermin dari busana yang dikenakan. Apakah itu merek terkenal atau bukan? Apakah itu aksesoris mahal atau bukan? Apakah kamu bisa membawa diri dengan anggun atau malah norak? Semua itu dicerocoskan Caca tanpa henti sejak tahu bahwa aku termasuk yang diundang untuk datang. Enggak semua orang bisa datang, Mbak. Umumnya, karyawan rendah bisa tak diundang. Semua ditangani EO, jadi rapi.
Acara semacam itu tidak melibatkan karyawan yang malah bisa bikin rese. Malah ada yang saking culunnya sengaja bawa plastik kresek untuk mengantongi makanan. Hal seperti itu merusak citra perusahaan. Mbak harus bawa diri sebaik-baiknya ya. Mungkin Mbak bakal sedikit pening dengan aneka pembicaraan orang kalangan atas. Tapi Mbak harus selalu pasang senyum di wajah. Jangan kelihatan bosan. Itu akan membuat Mbak dijauhi dan terkucilkan. Bagai penyiar berita, Caca terus saja berbicara sambil menyetir. Tujuannya ke sebuah butik di pusat kota. Hayo, aku pilihkan baju yang pantas untuk Mbak kenakan nanti malam. Tak sabar ia menyeretku berburu baju. Ia memilihkan sebuah dress cantik untuk kegunakan. Harganya juga sangat mahal, membuatku menolak berkali-kali. Tetapi Caca benar-benar tak peduli masalah harga. Jangan khawatirkan uang Mbak, yang bayar bukan aku kok, tapi mertua Mbak. Mendengar itu, rasanya tak enak semakin menguat. Justru karena yang bayar beliau, makanya jangan boros, Ca. Please. Aku nggak punya muka kalau harus berfoya-foya dengan harta mertua kayak gini. Gaun ini kemahalan. Bisa buat beli susu anak-anak sebulan. Ya, Mbak ini perhitungan banget sih. Anak-anak itu cucu konglomerat. Nggak usah risau masalah uang. Risaukan saja Mbak di sana. Jangan sampai memalukan mertua dengan baju seadanya. Ia membayar dengan kartu kredit, menoleh padaku. Ini tugas perusahaan. Mbak harus bawa diri demi citra perusahaan, sekaligus nama keluarga. Jangan buat kepedulian kami sia-sia, tegasnya. Setiba di rumah, Caca melenggang masuk dengan tatapan beredar. Mas Danu, ia menanyakan keberadaan sepupunya. Mbok Minah yang datang membawakan minuman untuk kami spontan menjawab, sudah 3 hari enggak pulang non. Kuhadiahi Mbok Minah tatapan tajam, tetapi luput ia perhatikan. Mbok Minah terbilang akrab dengan Caca dan selalu bergembira menyambut kedatangan wanita berparas Mbak Preti Sinta itu. Ia selalu memuji Caca sebagai sosok wanita yang cantik, cerdas, dan baik hati. Oh, begitu ya Mbok. Dengan ringan ia menjawab, lalu berpaling melihatku. Mungkin dinas luarnya belum selesai. Kerja di perusahaan berkembang memang begitu, menyita waktu. Mbok Mina mengangguk setuju. Terima kasih, Ca, sudah menyelamatkan harga diriku di hadapan pembantu yang penuh rasa ingin tahu. Gumamku dalam hati. Gawai Caca berdering. Ia langsung mengangkatnya. Suamiku, katanya. Sementara ia berbicara dengan suaminya di ponsel, aku ke lantai 2 menaruh belanjaan dan menengok anak-anak. Si sulung langsung berlari memelukku, diikuti si bungsu yang menanggung rindu. Ia langsung menangis melihatku, anak-anakku yang malang. Sebanyak apapun mainan yang mereka miliki, itu tak akan pernah sepadan dengan bermain bersama kedua orang tuanya. Bunda, ayah kemana sih? Kok enggak pulang-pulang? Tanya sulung serat rindu. Lagi dinas luar kota nak, nanti juga pulang. Jawaban yang sama yang sudah kuberikan berulang kali. Adik rindu bun, imbuh si bungsu. Kosakatanya bertambah banyak dari waktu ke waktu. Guru yang dipekerjakan bapak mertua untuk menemani mereka bermain sambil belajar memang orang yang profesional, sabar, ramah, dan piawai menghandle anak-anak. Telepon ayah bun, pinta bungsu menghibah. Aku hanya menggeleng lemah. Jangan sayang, ayah sedang sibuk. Nanti kita malah ganggu dan kerjaan ayah gak kelar-kelar. Kita tunggu saja ya.
Bentar lagi ayah pasti pulang. Teringat bagaimana berkali-kali mencoba menghubungi tetapi selalu diabaikan. Cukup aku yang rasa. Anak-anak tak perlu tahu sakitnya diacuhkan. Kok ayah kerja terus sih, Bun? Kapan liburnya? Cecar sulung tak terima. Kuusap kepala putraku lembut, berusaha meredakan kerinduan yang membuncah. Iya, ayah kan kerja buat kita, Kak. Biar kakak bisa beli mainan baru, bisa beli makanan enak, bisa beli baju bagus. Bunda juga kerja buat bantu ayah cari uang ya, Bun? Tanyanya lagi. Hari demi hari kian banyak pertanyaan yang ia ajukan. Aku mengangguk lemah, tak sanggup menjawab lagi. Terasa ngilu oleh aneka perasaan yang campur aduk tak karuan. Mas Danu, mengapa engkau tega meninggalkan kami seperti ini? Seolah jika terus nekat berbicara air mataku tumpah, maka semua kataku terlan dalam dada. Kami gak butuh banyak mainan kok, Bun. Mainan kami sudah banyak. Kita cuma mau main sama ayah dan bunda seperti biasa. Luluh, rinai air mata sudah hampir jatuh. Kupalingkan wajah dari dua buah hati. Seketika pertahananku runtuh melihat Caca sudah berdiri di belakang kami. Memungkinkan ia mendengar semua percakapan kami. Jika ia tak lagi ada benteng pertahanan yang bisa kujadikan tempat sembunyi. Caca, ia pasti akan memasukkan aneka teori yang membuatku segera terbebas dari cerita ini. Dan langkah termudah hanyalah satu, cerai. Jalan yang biasa diambil semua wanita lemah hati di dunia ini, tetapi tidak untukku. Aku Larasati, wanita berhati baja. Luka ini tak akan membuatku mundur, meski hanya selangkah saja. Mas Danu adalah keyakinanku, duniaku, impianku. Jika belum terwujud saat ini, akan terus ku kejar hingga nanti hilang nyawa di kandung badan. Dan kesempatanku habis untuk bisa mengetuk pintu hatinya.